Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana Kusuma dengan NIM 105170644. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi pada hari ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini Indonesia sedang diterpa cobaan berupa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, universitas atau kampus membuat sebuah kebijakan untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan salah satunya berbasis media seperti ini atau pembuatan video untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang basa-basi saya langsung akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Mohon disimak, semoga bermanfaat. Soal yang pertama. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Jawaban dari soal yang pertama ialah yang pertama adalah pengertian dari kerugian negara. Seperti kita tahu bahwasanya definisi kerugian negara dan kerugian keuangan negara adalah dua hal yang tidak berbeda jauh, tetapi memiliki makna yang berbeda. Secara garis besar, kerugian negara dapat dikatakan sebagai kehilangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Sedangkan kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlah berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau angkutan publik yang ditunjuk. Berikut saya petakan definisi dari kerugian negara yang terdapat dalam undang-undang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yang terdapat pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, di mana dalamnya disebutkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyatanya dan pasti jumlahnya sebagai akibat perubahan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang kedua terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Timbulnya kerugian negara disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Joko Sumaryanto, bahwa kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut meninggalkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga sewajarnya. Kedua, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar. Kemudian yang ketiga, kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan. Kemudian yang keempat, memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resi perusahaan tersebut. Jadi itulah jawaban saya yang pertama. Soal yang kedua. Setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Oke, baik. Setelah kita menyimak video dari channel YouTube Kompas TV, di mana di situ ada Bapak Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta tahun 2015. Beliau mengungkapkan bahwasanya pada APBD tahun 2015 terdapat
dana siluman yang tidak jelas kemana arahnya. Terkait dana siluman pengadaan APBD DKI Jakarta tahun 2015 dalam channel YouTube Kompas TV, yang dapat saya analisa adalah bahwa praktik seperti ini nyaris sudah menjadi hal yang sangat lazim. Tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga hampir semua institusi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah. Yang membuat hal ini sangatlah heboh ialah dana yang hilang itu diperkirakan mencapai 12,1 triliun. Namun tidak jelas peruntukannya kemana. Hal ini yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Kemana dana yang dikeluarkan tersebut? Untuk apa seperti itu? Siapa yang menggunakan? Dugaan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta bahwa ada permainan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat disebutkan instansi atau lembaganya. Namun kita sebagai orang awam sudah dapat menebak siapa oknum di balik hal tersebut. Seharusnya pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, di mana perencanaan merupakan titik awal dimulainya APBD yang melibatkan kepala daerah serta DPRD. Seharusnya dapat menjelaskan kemana anggaran yang akan digunakan. Namun dalam proses pelaksanaan dana berkurang, tapi tidak jelas kemana arah dana tersebut serta jumlahnya, seperti itu. Seharusnya DPRD dalam hal ini sebagai pengawas dapat memantau cucuran dana yang ada. Namun juga Bapak Ahok melihat bahwa anggota DPRD tidak tahu menahu mengenai proyek apa saja yang berlangsung. Karena tanpa kerjasama antara dua belah pihak, yang ini kepala daerah dan DPRD, maka pelaksanaan itu tidak akan berjalan atau berjalan dengan lancar seperti itu. Perlu adanya ketegasan dari aparat hukum, dalam hal ini BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menelusuri kasus tersebut sehingga kedepannya tidak terjadi hilangnya dana atau yang disebut oleh Bapak Ahok sebagai dana siluman. Sejujurnya itulah sesungguhnya awal mula praktek korupsi anggaran. Yakini sejak penyusunan APBD ini dapat dilihat bahwa hampir 80% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berasal dari proyek pengadaan barang dan jasa yang sumber pendanaannya itu dari APBD. Dana siluman yang terkuak dalam APBD DKI Jakarta, jika memang benar terjadi, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta agar menyusun APBD harus sesuai dengan kebutuhan warga, bukan kepentingan pribadi. Sehingga tidak akan terjadi penyelewengan dana atau hilangnya arah dari penggunaan dana APBD tersebut. Seperti itu. Jadi diharapkan ke depannya pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang berwenang dalam hal tersebut agar lebih bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah. Dalam hal ini adalah APBD, agar tidak terjadi kehilangan dana atau dana siluman seperti ini. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Soal ketiga, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Oke, pertanyaan yang ketiga, saya di sini akan sedikit berimajinasi bahwa diri saya adalah sebagai kepala pemerintahan seperti itu. Jika saya adalah kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan dalam hal ini juga memegang kekuasaan keuangan negara, maka yang akan saya lakukan dalam situasi pandemi COVID-19 atau Corona pada saat ini adalah tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Karena dalam hal ini pengalaman serta ilmu beliau jauh dibandingkan saya. Jadi
Saya hanya bisa sedikit mencontoh ataupun memberikan analisa saya sebagai mahasiswa yang mempelajari tata kelola keuangan pemerintahan untuk sedikit memberikan pemikiran saya terhadap bagaimana proses pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi COVID-19 atau Corona pada saat ini. Yang tentunya ini bukanlah hal yang mudah untuk hanya memberikan solusi tanpa berpikir dampak yang akan ditimbulkan. Apalagi yang berurusan dengan keuangan. Tentunya tidak bisa sembarangan dalam membuat sebuah kebijakan. Tapi, menurut diri saya pribadi, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta bangsa dan negara adalah kunci yang nomor satu bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan. Di sisi lain, tidak menutup kebijakan yang tidak merugikan segi yang lainnya seperti perekonomian serta sosial budaya. Hal ini merupakan tantangan bagi pemimpin pada saat ini. Dalam hal membuat keputusan, tentu ada resiko yang akan didapatkan. Kita sebagai pemimpin harus siap menghadapi hal tersebut. Nah, dalam hal ini, saya sebagai seorang pemimpin, hal pengelolaan keuangan dalam situasi pandemi COVID-19 atau Corona yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan memprioritaskan anggaran pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Kedua, saya akan memangkas rencana belanja negara atau APBN ataupun APBD yang bukan prioritas, yang kemudian dananya akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga, yaitu menyiapkan fasilitas sebaik mungkin untuk pencegahan lebih cepat. Yang keempat, menyediakan anggaran untuk bahan pokok bagi masyarakat di tengah pandemi pada saat ini. Karena kita tahu bahwasanya semua pekerjaan itu banyak yang di lockdown seperti itu, tidak ada lagi aktivitas pekerjaan sehingga ekonomi masyarakat akan terpres seperti itu. Yang terakhir adalah menggunakan dana pembangunan untuk dialokasikan ke penanganan COVID-19. Jadi prioritas saya adalah penanganan COVID-19 seperti itu. Dana-dana yang akan seharusnya akan dikeluarkan pada tahun 2020 ini akan saya alokasikan untuk penanganan atau pencegahan COVID-19 karena keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama bagi pemerintah seperti itu. Tentunya kebijakan yang saya buat tersebut tidak terlepas dari musyawarah bersama anggota DPR agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di mana di dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara disebutkan, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, dari penjelasan tersebut maka dapat dikategorikan bahwa negara saat ini yang terkena pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat dan keselamatan serta kesehatan masyarakat adalah prioritas yang nomor satu. Jadi itulah jawaban saya apabila seandainya saya adalah sebagai pemimpin pemerintahan dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan. Terima kasih. Oke, demikianlah jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Semoga jawaban saya dapat memenuhi tugas dari mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan dan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi pendengar dan penyimak video ini. Tetap stay di rumah teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu. Untuk yang berada di kota ataupun kerja, jangan mudik dulu karena kita tidak tahu kita membawa virus atau orang lain membawa virus. Lebih baik kita berjaga-jaga, rajinlah cuci tangan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Saya Wardana Kusuma undur diri. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.